Kalau untuk striker, apalagi lokal, sebetulnya di Dewa itu selain si Egy itu ada lagi satu lagi pemain lokal yang memang bisa dibilang cukup perform lah kalau kata saya. Septian Bagaskara, dia udah cetak 7 gol juga gitu. Satu-satunya opsi ya sih Paul Munster out sih, karena ya dari sisi pemain kan udah nggak bisa di apa-apain lagi ya, pusat transfer udah ditutup. Luar performa buruknya Persebaya, golnya Sananta Wah gila, luar biasa lah Sananta. Pesan buat Sananta musim depan mah come to Bandung. Aduh, kalau bicara soal hand-hand ya, wah hancur sih, menurut saya hancurnya. Sudah tidak bisa apa crossing, back up, passing pun, wah gila banyak miss banget. Kan rambutnya pakai Bandung ya. Ya, tenden semakin mirip Grealish. Emang anjir jaga Grealish bisa. Ya Grealish sama lagi suka. Tahu lah mungkin tahu lah. Hobinya gitu. Ya. Udah mulai ya? Makin kokoh. Makin kokoh. Si biru. Bentar. Ini Bung Ali anjir lihat ada aja anjir. Wah, ini nih support Liga 2. Persipa Pegadaian. Pati. Laskar namanya ya tuh ya. Bacaan. Berarti itu si Laskar Saridin. Ada Halilintar kan? Si Atama iya Pati. namanya pokoknya Bekasi ya? nu urut iya bekas tim mananya pokoknya bukan ujung Pandang UPSM. Banten teh kalau urut teh Ujung Kulon. Serang. namanya timnya Oh, lain Patinya? lain Pati PS Tapi keren ya si desain namanya. Iya, ada banyak kan iya teh satu aparel jeung PSKC. Kalau mah Tadinya mau beli PSKC cuma nggak ada size-nya anjing. Gede-gede. SSAS. Ini Iya YL kiri. anjir. kalau jersey biasa harus naik 1 biar enakan. Bro, udah naik 10 mulai. Ngomongin liga, persaingan jadi agak berbeda ya gitu ya dengan kemarin kekalahan Persija dari Dewa United gitu. Dewa United yang konsisten di paruh musim sini itu ya, konsisten merangkak naik gitu, merangkak naik posisi 2 dan Persija kalah oleh Dewa United gitu. Bahkan selain kalah tersalib pula. Langsung tersalib pula. Bahkan ada kartu merah gitu dari Persija gitu kan. Gimana nih menurut Bung Aldi? Persija Dewa ya? Ya. Persija Dewa kemarin itu saya baru lihat Persija main sangat defensif ya lawan Dewa yang biasanya Persija itu main ya lebih ke dominan lah, position ball terus menyerang. Cuma kemarin lawan Dewa anjir bener-bener Dewa memang terlalu kuat juga di lini tengahnya. Ada si Jaja, terus ada Mesidoro juga, belum Ricky Kambuaya gitu. Secara overall kemarin dari pertandingan sebetulnya menarik ya, apalagi setelah Persija kehilangan satu pemain, Eduardo ya kemarin. Eduardo kena kartu merah. Terus Dewa leading biasa lewat si Alex, Si botak. Martins Pereira. Abis itu malah Persija main menyerang dan bisa ngegolin tuh lewat si Gustavo. Anjir. Duel striker hebat di Liga 1 ya kemarin tuh, dua-duanya striker yang memang lagi on fire, dan secara permainan dan secara kemampuan mencetak gol pun bisa disebut konsisten lah gitu. Secara overall juga kemenangan dari Dewa itu memberikan keuntungan untuk Persib nih, karena Persib jadi mempunyai poin 10 bedanya sama si Persija. Di lain itu ya sama Dewa beda 9. Tapi beda 9 di Liga Indonesia itu jauh lah gitu. Memperbesarkan Persib untuk back to back. Walaupun sebenarnya ya kalau ngelihat match-nya Dewa sama Persija itu, saya tuh berharapnya hasilnya imbang tuh. Karena kan supaya persaingannya ketatnya di antara mereka aja nih gitu kan. 2-3-4 ini gitu. Ternyata di menit-menit terakhir kan itu ya Alex Pereira dapat, jadi Dewa itu dapat 2 kali penalti lawan Persija ini tuh, dan dua-duanya eksekutornya
si Alex Pereira, dan sekarang Alex Pereira memimpin top skor dengan 17 gol. Keduanya Gustavo 14 gol. Nah, itu sebenarnya dari beberapa, kan udah 5 match ini Dewa itu strike ya 5 kemenangan. Dari 3 kemenangan beruntun aja saya udah was-was sebetulnya ngeliat Dewa ini merangkak naik ya dari papan tengah gitu ke sekarang ke peringkat kedua ini, karena ya itu konsistensi mereka dengan pertandingan ke pertandingan, ngelihat Ricky Kambuaya semakin gacor gitu ya. Terus Mesidoro, tapi Mesidoro tuh sebenarnya ya ketolong lah gitu ya sama teman-temannya juga yang emang bagus gitu ya secara strateginya gitu. Karena kalau secara peluang tuh Mesidoro banyak lepas bola juga ya kemarin gitu, walaupun ada beberapa dia penetrasi ke dalam sampai kotak penalti juga. Ya itu emang, jadi ngelihat Dewa ini bukan mengandalkan 1-2 pemain kayak Persebaya nih gitu yang kalah juga. Kolektivitas timnya bagus. Iya, kolektivitas timnya bagus gitu. Semua lini tuh bermain. Terus kayaknya strateginya tuh bener-bener emang pakem dari pertandingan ke pertandingan gitu. Jadi nggak ada serangan kiri kanan, depan, semua aja full gitu. Dia bisa nyerang dari segala sisi gitu. Cuman yang menariknya Egy Maulana Fikri ini udah lama nih ya nggak nyetak gol. Sebenarnya secara deretan top skor dia satu-satunya pemain lokal yang ada dari top skor berapa? 9 gitu. 9 atau 10 gitu. Wah itu Egy, saya supportnya sekarang ke Dewa ya kayak gini aja lah, suruh golin dulu lah, banyak aduh, biar striker lokal kita tuh bersaing gitu ya dengan striker asing kan udah terlalu lama banget ya. Tapi yang menurut saya menarik itu Ricky Kambuaya ya. Ricky Kambuaya saat di Persib gitu nggak Ya. segemilang di Dewa sekarang gitu kan. Banyak cedera malah. Iya, gimana menurut Bung Diki ini tentang Ricky Kambuaya? Kayaknya kalau Ricky Kambuaya pas di Persib itu kurang kurang tune in sama Luis Milla kayaknya waktu kemarin. Karena mungkin ya karena Luis Milla punya sistem yang dimana Ricky Kambuaya harus main dengan sistem Milla. Kayaknya Ricky Kambuaya juga kurang fit lah di sistem itu. Jadi makanya ketika keluar dari Persib di Dewa United dia membuktikan gitu, week in week out setiap match tuh dia selalu perform. Iya. Dan sebagai bobotoh juga pasti kan ada rasa penyesalan. Nah, pasti. Ada nahat senang di Persib mah kieu aya di luar bisa perform gitu. Ditambah kan gaya permainannya pelatih Dewa teh Ray Reckoner ya. Siapa sih? Itulah pokoknya mah. Dia teh kan mengadaptasi permainan menyerang possession ball. Jadi setiap lini itu bisa menyerang ke depan gitu. Jadi terus kerjasama dari wings sama pemain tengahnya juga bagus, ditambah pemain tengahnya juga kan ada Jaja sama Kambuaya tuh, itu kan kuat, Jaja bekas Madura. Ditambah lagi punya striker yang sangat produktif luar biasa musim ini, Alex Martin Pereira gitu. Jadi kemarin waktu Peña bermain sangat pragmatis ya ngandelin counter attack, ya memang itu satu-satunya cara sebenarnya ngelawan Dewa United, karena kalau sama-sama terbuka Persija abis kayaknya dari menit awal dari babak 1. Itu satu-satunya cara. Cuman sayangnya mungkin kipernya aja kartu merah, jadi siapa sih Kudela ya yang diganti sama Iya, Kudela sama Andritani. Jadi mungkin itu sedikit merubah permainan. Walaupun secara fight mah Persija masih bisa mengimbangi Dewa sampai menit akhir, cuman kurang beruntung aja kayaknya dapat penalti penalti lagi. Dewa kan. Jadi Alex Pereira sekarang top skor ya. Iya. Top scorer. Tapi cukup menarik ya. Waktu kemarin kita sempat ngebahas sedikit kalau Persija nanti lawan Persib, kipernya pasti Andritani. Dan sekarang kan kipernya kartu merah. Mau nggak mau. Mau nggak mau Andritani. Ya tapi kan waktu itu kita cuma ngebual gitu. Berarti bener terjadi tuh Andritani kipernya tuh. Iya. Tapi kayaknya kalaupun si Eduardo nggak kartu merah, tetap Andritani yang main kayaknya. Kapten lah, Iya. sosok pemimpin gitu. Cuma nambahin lagi ya tadi yang kata Bung Edwin sama Bung Diki, kalau untuk striker apalagi lokal, sebetulnya di Dewa itu selain si Egy itu ada lagi satu lagi pemain lokal yang memang bisa dibilang cukup perform lah kalau kata saya, Septian Bagaskara. Dia udah cetak 7 gol juga gitu. Dan di samping itu untuk role-nya si Ricky Kambuaya memang ya wah nggak bisa disesali juga ya. Dulu pada saat di Persib Luis Milla pakai skema 352 yang bisa dibilang pemain dengan tipikal kayak si Kambuaya itu nggak dapat tempat gitu. Iya. Dan memaksa dia cabut, dan akhirnya diambil Dewa. Dan di Dewa sekarang kita tahu sendiri, mungkin musim kemarin belum terlalu kelihatan ya, tetapi di musim ini
ketika Dewa merekrut Jaja sama si Messi Doro, kelihatan nih itu kalau 3 gelandang itu tuh bener-bener saling melengkapi lah gitu. Jaja kontrol di tengahnya oke, secara defensif ofensif oke, tambah lagi sama Kambuaya yang memang wah anjir first class quality lah untuk gelandang lokal di Indonesia Kayaknya saat ini. Kluivert harus lihat itu deh, lihat Kambuaya sih lagi on fire gini untuk kualifikasi nanti, nggak tahu, tapi ya karena udah terlalu percaya sama diaspora ya nggak tahu juga. Tapi kan Kemarin nonton. Kemarin ya nonton. walaupun banyak komentar dari netizen tuh ini cuman gimmick ya tetap aja ngemainin diaspora. Iya, makanya Tapi semoga aja Kluivert itu benar-benar menyaring lagi buat timnas nanti. Ya, cari pemain lokalnya Pemain gitu. lokalnya. Makanya Gitu. itu. Nah, apalagi ya gimana masalah Dewa ini yang bisa menyalip Persija dan Persibaya, dan memang dilihat sih dari paparan musim inilah, apalagi dia konsisten mainnya dan satu-satunya tim yang mengalahkan Persib. Dan Bener nggak? Di musim ini satu-satunya tim yang mengalahkan Persib. satu-satunya yang mengalahkan Persib dan satu-satunya yang golnya lebih banyak daripada Persib kalau nggak salah. Mencetak golnya ya. 46 kalau nggak salah. Lebih Persib cuma 36. Ya semoga lah dengan bangkitnya Dewa ini bisa memantik Persija dan Persibaya untuk Nah, itu. bersaing. Ya, betul. Karena saya tuh agak kurang ikhlas gitu untuk klub-klub baru ini tuh juara tuh saya ngerasa aduh jangan dulu lah kayak dulu kemarin Bayangkara, aduh saya tuh sayang banget gitu kenapa klub-klub lokal kita bisa bisa kalah gitu saingan sama Walaupun mereka pas gitu. kemarin paradenya Paradenya kan ramai banget ya itu dikawal sampai Para goib. terus sekarang dia balik lagi ke Liga 1. Aduh, Nah, ngebahas itu Persebaya kalah lagi gitu. Apakah bakal terjadi nih Paul Munster out? Bung, Diki gimana? Kayaknya sih satu-satunya opsi ya sih Paul Munster out sih, karena ya dari sisi pemain kan udah nggak bisa diapa-apain lagi ya, pusat transfer udah ditutup. Kelihatan juga dari secara permainan pemain juga kayak kelihatan minim motivasi gitu untuk menang tuh, nggak ada semangat untuk fight di lapangan, jadi nggak ada semangat fight buat Paul Munster lagi gitu. Ditambah kan Paul Munster PR handlingnya juga nggak sebaik Boyan Hodak ya. waduh Boyan santai banget. Dan Tiap after match tuh setelah kekalahan dia bilangnya A, B, C, D, E lah, yang bikin pasti ya mental pemain juga berpengaruh lah di situ. Terus ditambah juga kayaknya strategi Paul Munster juga kurang cocok di pemain-pemain Persebaya sekarang. Kalau saya lebih lihatnya kayaknya Aji Santoso lebih cocok melatih Persebaya. Kembali ke tiki taka gitu. Kembali ke tiki The taka. Legend of Saya dilihat dari pemainnya kayak Bruno Moreira, terus yang lain-lain kayaknya lebih cocok main 1-2 bola pendek deh daripada strateginya Paul Munster gitu. Jadi lebih terkesan memaksakan sebuah metode di sebuah tim yang benar-benar nggak tune in gitu. Jadi lebih baik Paul Munster out buat Persebaya. Lebih ya berharapnya sih bisa bersaing lah, cuman ya berharapnya lagi lebih mundur aja biar Persib juara. jadi dianya waktu proses transisi ini kan nggak mungkin langsung bagus. langsung turun ya pasti turun-turun gitu ya. Menurut Bung Edwin siapa yang cocok buat gantiin Paul Munster? Paul Munster ya Persebaya. Robert Rene Albert kayaknya ya. Robert Rene. Bung lagi Tapi kan free. gosip muka Arema lagi. Ya makanya itu Gosip. kan sebelum dibajak Arema udah sama Persebaya aja. Terus tapi si Paul Munster ini masih dikasih 2 kesempatan, lawan Biak sama lawan Dewa kata manajemennya. Jadi saya juga berasumsi kalau kayaknya masih ada kepercayaan nih dari manajemen, walaupun sebetulnya chance yang sempat saya bilang juga di match sebelumnya tuh udah keluar tuh Paul Munster out. Tapi ternyata dengan kekalahan kemarin pun masih dikasih kesempatan 2 kali lagi. Nah, saya pikir kayaknya bakal nanti lawan Dewa nih gitu kan. Ya, Pertandingan keduanya itu kan next week lawan Biak, lawan nextnya lawan Dewa. Nah, kayaknya penentuan sih. Wah, kalau lawan Dewa menang, kita yang senang ya di Bandung gitu kan. Tapi sedih juga ngelihat Paul Munster out juga gitu. Tapi ya saya tadi bilang itu, saya tuh nggak kurang ikhlas lah gitu ya dengan tim-tim cloningan gitu yang baru tapi udah masuk papan atas itu, kenapa bisa kalah gitu persaingan tim-tim perserikatan itu sama Persebaya. Walaupun sebenarnya Persebaya itu di putaran pertama lawan Semen Padang nih, dia juru kunci nih Padang. Kalah Persebaya. Putaran kedua lawan juru kunci kemarin Solo kalah juga. Saya juga bingung kenapa ya dia lawan juru kunci malah kalah, nggak
fighting spiritnya gitu. Persebaya itu aja kayaknya ada yang hilang gitu. Lihat pemain-pemain kayak Bruno diganti gitu kan, kayak apa ya, ekspresinya itu bukan ekspresi yang menyenangkan gitu ya, bukan cuma kayaknya tuh nggak enak gitu main hari itu tuh gitu. Saya ngeliatnya tuh, wah ini kenapa dengan Persebaya gitu. Tapi semenjak ada statement dari manajemen, justru makin bobrok itu tim kelihatannya. Ya, pasti. Iya, itu makanya kayaknya ngaruh ke pemain itu. Tapi memang kelihatan nih si Persebaya tuh kayaknya anjir mentalnya lagi jeblok gitu, memang benar-benar jeblok. Terlebih lagi kalau dilihat dari skuad Persebaya sekarang kan kalau menurut saya ya nggak ada sosok senior yang benar-benar bisa ngebangkitkan mentalitas pemain gitu. Kalau sebelumnya kan ada Reva Adi gitu yang salah satu pemain senior lah gitu. Terus di musim ini kaptennya pun kan Bruno gitu. Nggak ada pemain lokal lah gitu, lokal yang bisa ngangkat mental itu. Terlebih lagi kemarin pada saat pertandingan lawan Persis yang memang pertandingan yang menentukan untuk kedua tim gitu. Di satu sisi si Persis juga kan dia pengen keluar dari zona degradasi kemarin itu. Persebaya ya berjuang untuk mempertahankan chance untuk jadi juara gitu. Walau hasil akhirnya Ramadan Sananta, anjir, super Sananta ya. Sananta itu Saya suka banget sama wah, Sananta. parah, Wow. parah. Dikasih tapi Boleh lah. Sananta emang parah, salah satu striker lokal yang memang piritin Sananta itu sebetulnya. Terlebih lagi dibantu sama si Datuk, siapa pelatihnya tuh? Datuk Marinigi. Itu mah Raja. Pelatih Malaysia kan sekarang itu Persis tuh ya? Iya. Bukan Benar. Tan Cheng Ho. Anjing, jadi siapa yang pernah memegang timnas? Ya Tan Cheng Ho juga sama gitu. Sama Tantino. Lupa pelatihnya. Ong ini namanya. Si Ong iya. King Sui. Ong Sui. King Sui juga kan sebelumnya megang tim Harimau Malaya. Sabah juga kan, Sabah ya Iya. mempercayakan satu spot pemain asing untuk Sadil gitu. Dia percaya Sadil, sekarang di Persis dia percaya sama kualitasnya si ini Sananta, dan memang Sananta itu salah satu striker berkualitas yang kemarin membuktikan lah gitu. Dia walaupun si Persebaya punya Demdimov dan lain-lain, dikasih satu peluang anjing langsung satu gol dan bisa gitu. Pressing gitu. Kualitas. Ya berarti intinya Persibaya itu tinggal, sorry ya, bisa bilang menunggu waktu. Karena kita lihat aja dulu 2 match terakhir nih sesuai janjinya manajemen gitu. Ya. Dia mau makin ambruk nih atau memang mau, ya kita lihat ya mungkin si Paul Munson aja dari handling medianya aja udah kurang baik gitu. Berarti dia juga tidak bisa menguasai ruang ganti kalau seperti itu gitu. Apalagi bukan saya meremehkan Rivera gitu ya. Hanya dengan cederanya key player 1 gitu bisa turunnya kebangetan ini mah. Turunnya kebangetan gitu. Terus udah main lagi nih. Udah mulai lagi. Iya, padahal main. Tapi anehnya tuh Persebaya manajemennya kenapa nggak ngasih ini ya, nggak ngasih gerbong backroom staff yang sesuai sama kemauannya si ini Munster, karena backroom staffnya Persebaya itu ya itu terus itu. Ya, Nggak dikasih gerbong kayak pelatih lain kayak Persib kan dikasih kuat. Tapi Nah, mungkin itu salah satu Nah, iya. bisa jadi salah gitu satu kan. kendalanya si Munster kan. Iya. itu. Bisa jadi. Jadi bukan Paul Munster yang jelek. Ya bisa Tapi jadi ada kan masalah dengan nggak ada manajemen. Ini effort kan gitu. kemarin tuh waktu ada kisru-kisru si kan kartu kuning kalau nggak salah ya Paul Munster Ya, kemarin ya. ya, Munster Terus si kartu yang ininya teh, aduh siapa legend Legend Persebaya teh? anjir pokoknya kan. Ada lagi satu lagi. Si Anang bukan anak Maru. Iya, aing tahu bisa eta banget ta. si Poy. Pokoknya itu legend Persebaya juga. Jadi emangnya kayaknya backroom staffnya itu memang banyak diisi oleh legend-legendnya Persebaya Lokal. dan mungkin kurang tune in gitu Iya. ya sama Paul Munster, siapa tahu gitu, karena kan dulu emang zaman-zaman Aji Santoso kan emang staff-staffnya tuh banyak pemain-pemain Persija dari mulai Bejo kan di Iya. bawah gitu. Nah, mungkin ada semacam culture legenda yang harus Jadi kerajaan dong, monarki. gitu. Nah, kayak Waduh. siapa tahu kan kita nggak tahu. Ya. Kayak dulu zaman Persi juga kan pernah ya. Ya. Dewi Darwis. Dia Nurjama. Gatot deui Gatot Nurmantio. Ya, nah siapa tahu nih Persibaya mengopi dari Persib sekarang yang diganti satu gerbong juga. Sebetulnya nggak Persib aja ya, tim-tim Banyak lain sih, juga karena kalau di Udah. Indonesia tuh memang kulturnya seperti itu. Iya. Nah, sekarang coba nih udah era baru, coba nih buat manajemen Persibaya tolong dipertimbangkan. Iya, siapa tahu Karena- bukan di pemain ya gitu. Iya. Karena kan bukan kayaknya ya, nggak tahu ya gitu. Bukan
salah strategi yang dipasang sama si Munster. ini ya Munster. Bisa jadi pemainnya yang nggak bisa mengaplikasikan strategi si Munster gitu. Karena udah pelatih mah nggak akan mungkin menerapkan strategi yang membuat timnya kalah gitu. pasti. Apalagi udah beberapa pertandingan berturut-turut kan kalah dan tren negatif lah gitu. Ya, kita berharap aja Persebaya masih bisa meramaikan 4 besar Ya lah. pastilah gitu. Ya, aduh, besar Bang. lah. Kita ini udah berapa konten, kita banyak berharap banget. berharap. Tapi yang lain ya. Soalnya kan kita tuh berharap kita di mediocre ya. Kita mediocre, sobat mediocre sama perhatiin. Kita mediocre tuh sangat berharap tim-tim perserikatan tuh memimpin Ya, gitu. gitu. Karena dari beberapa minggu kita berharap Persebaya Persija dua-duanya jeblok. Kita berharap malah minusnya yang makin apa harus diledek dulu? Main apakah harus berhenti berharap? Gitu? Ya, apa harus diledek dulu? Harus diledek dulu? Enggak lah. Nah, ngomongin itu ya. Nih, saya tadi baru update. Langsung di headline itu ya. Mau lihat. Bro Yudi siapa headline-nya Bro Yudi? Nah, set koran gala, sen inspirasi Bandung Raya, anjay. Persib makin kokoh di puncak klasmen. Makin kokoh. Bandung Winter. Nah, ini Bojan Hodak puji barisan pertahanan yang bermain solid. Ya, betul. Soalnya gini loh. Kemarin tuh memang Persib di babak pertama itu agak main lumayan menekan ya sebenarnya, tapi memang di situ juga pemain bertahan Persib tuh memang solid ya. Bahkan dari segi, tapi yang jadi anehnya itu gitu ya, Coach Ijan. Jadi gini loh. Enggak, justru kalau lihat ini di awal pertandingan tuh Persib tuh tertekan sebenarnya, bukan menekan. Iya, sorry. Tertekan. Saya salah bahasa. Bahkan jadi Coach Ijan gitu kan. Coach Ijan ini harus sampai melakukan pelanggaran. Bahkan dia itu sudah terselamatkan oleh keputusan wasit. Yang menurut saya dia harusnya mendapat kartu kuning kedua sih. Benar gak sih? Sepakat gak sih? Yang mana ini kartu kuning Yang di VAR. Sebelumnya. Yang selamat. Yang kedua kali ini. Harusnya mah udah langsung di situ Udah, gitu. ya, udah di situ. Ya, emang harusnya udah langsung di situ Tapi kartu merah. tapi anehnya dia melakukan lagi pelanggaran yang nggak perlu. Itu tuh setelah unggul 1-0 loh. Iya. Kata gue teh maksudnya itu masih di babak satu aja belum beres. Iya, belum. Menit 40-an lah, 40, menit ya. 40-an. Nah, aku kieu gitu Coach Ijan teh, tapi ya di balik itu Coach Ijan memang sebelumnya bermain sangat solid sih ya di pertandingan sebelumnya. Cuman ada masalah apa tahu. Coach Ijan gitu. Bung Aldi. Kalau kata Bojan Hodak di ini mah ya post match sembrono si Coach Ijan juga sama kan. Kalau misalkan saya baca-baca ya, menurut Kang Alvino, si Coach Ijan itu baru mulai pro karirnya itu di tahun 2015 itu kalau nggak salah. Jadi baru main pro, pertandingan sama kelihatan juga kayaknya dari mental juga ini juga yang belum kuat gitu. Bukan belum kuat ya. Maksudnya tidak sebagus pemain-pemain lainnya yang udah memberikan juara untuk Persib gitu. Tapi terlepas kemarin kartu merahnya si Coach Ijan, lini belakang Persib anjir memang bener-bener Wah, solid pisan. Lini belakang kokoh. Terus Adam Alis tiba-tiba jadi Luka Modric Jangan sentral. Tapi memang Modric, Pirlo, Gattuso. Kemarin tuh ada Malis tackle-tackle-nya juga. Mantap ya, loh. dari mulai scanning terus nggak tahu ya di stand covernya anjing kumaha lawan Alis statistik si Hitmap ada Pinu. bener. kumahanya. Ingat saya itu yang menit-menit akhir tuh, yang udah Persib udah 10 orang kan. Itu kalau nggak ada Adam Alis repot tuh. Iya. Ada salah satu momen serangan balik, Iya. intercept by Adam Alis. Iya, itu gila keren banget. sih. Itu keren banget sumpah. Jadi kalau saya ngelihat Coach Ijan ini ya, si Coach Ijan teh emang harus kartu merah karena jadi kan 3 pelanggaran ya kehitungnya gitu. Pelanggaran pertama kartu kuning, pelanggaran kedua harusnya kartu kuning tapi diselamatkan ya sama wasit gitu, nggak dianggap. Yang ketiga baru nih kena langsung double kartu kuning, langsung kartu merah. Dan saya ngelihat cara dia ngambil tuh bener-bener pakai full, bahaya banget itu. Jadi wah gila ini kenapa gitu kan Coach Ijan. Tapi kalau ngelihat analisa dari Bung Aldi,
dia baru 2015 ya tadi teh ya, 2015. profesionalnya anggap aja itu benar. Bisa aja bukti bahwa dia mungkin apa ya, bahasa Sundanya kan gempur takut gitu ya. Next match-nya lawan Persija nih. Jadi itu berbau konspirasi. Iya, belum siap anjir. Saya tahu jadi anjing geus aing kartu bareng. Belum siap saya lawan Kayak Persija. konspirasi. Tapi Mark lo kan disimpan. Iya, Siapa disimpan. tahu bener. Supaya tidak kartu merah. Makanya Kocijan. Makanya kontijan aing weh lu teu main. Cenah sok lo mana yang main cenah urang teu tah kan jadi nanti gitu. Anjir. Tapi kan masih ada mungkin ya nanti Ahmad Agung mungkin Ahmad bisa Agung. dimainin. Ahmad Agung bisa, Robi juga. Darwis bisa. Oh. Tapi kan Ahmad Agung juga di match sebelumnya mainnya bagus loh Ahmad Agung. Iya. Ahmad Agung tapi nggak tahu ya kalau Holding. 90 menit apalagi lawan Persija jadi Iya. starter mah teh. Iya sih. Mungkin Robi dulu kayaknya. Robi Robi, dulu. Clark, Tyron, mungkin gitu lini tengahnya. Karena kan di pertandingan lawan Persija si Coach Cijan udah pasti nggak main kan main, gitu. Nggak ya. tahu nih siapa yang bakal dimainin sama Coach Bojan gitu. Iya. Sama kalau pertandingan Persima gimana ya? Kayaknya si Bojan itu udah bener-bener menganut ini apa namanya? Attack win your game, defend win your title kayaknya. Biasanya main terserah, defend sih harus. Counter Tapi attack ya, gol di luar gitu. itu si mental pemain oke sih. Oke Ya, bisa nih. Sama itu kayaknya kartu merah di babak Menit 40. pertama, Ya. menit 40 tapi bisa menang. Bisa menang. Itu Gila sih sih. gokil juara. Mental juara tuh kayak gitu sebenarnya. Salah satu ini juga mungkin ya pengaruh yang betul-betul bisa jaga kondisi Persib seperti ini mental sih. Emang bener mental pemain gitu. Di saat pemain banyak yang nggak bisa main, kemarin kita bilang aja lah gitu, 2 pemain kunci nggak main kan, Tyron Delpino sama Mark Locke. Tapi Bojan Hodak itu selalu punya cara untuk Iya. memenangkan pertandingan. Nah, gitu. itu. Nggak perlu main cantik, bertahan, mengandalkan serangan balik. Atau kemarin kan Persib itu orang nggak tahu ya di musim ini berapa kali ngegolin dari Serangan balik. corner. Oh, corner. Dari corner kemarin kan Nick Keepers, anjir, legenda. Tapi itu gol pertamanya sekarang ya. Di musim ini. musim ini, ya. Sama kan pemain asing terlama di Persib nggak sih? Ya, Ya. Ya. paling lama. Pemain lama ya, paling lama gitu. Ya paling di next match aja lawan Persija. Kita udah tahu dari Persib Coach Cijan yang nggak akan main gitu. Dari Persija ada Eduardo pasti nggak main sama Rio Fahmi Rio yang nggak Fahmi. akan main gitu. Menarik lah gitu untuk pertandingan di hari apa? Minggu ya? Hari Minggu. Rio yang nggak main. Rio Matsumara. Ya siapa tahu lagi training kan. Ada kelajengking tuh. Kalau Sama menarik juga ini sih yang lebih menarik itu sebetulnya strategi dari Coach Bojan ya gitu. Karena kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya melawan tim yang memang betul-betul menguasai pertandingan gitu ya. Lawan Dewa yang tengahnya benar-benar kuat, Persib kan anjing kau kalah lah gitu secara permainan. Nah, nanti lawan Persija yang notabene main away, terus El Clasico laga besar. Gimana nih strategi yang mau diterapkan sama si Coach Bojan Iya, dengan tidak adanya Coach Cijan gitu. Antisipasi di tengahnya gimana? Iya. Terus yang menarik Bojan tuh ya betul dia tuh bener-bener ngandelin bener-bener semua pemain lah gitu ya yang dia bisa mainkan kan. Strateginya dia buat bener-bener kita nggak bisa ngebak gitu sebagai bobotoh juga gitu ya. Apalagi tim lawan, saya pikir kayak gitu. Terus yang menarik kemarin posisi Rian Kurnia nih sama walaupun kita bilangnya 2 wek-wek lagi ya kalau saya pribadi ya ada Rian dan Henen nih masuk lagi dan aduh kalau bicara soal Henen ya wah hancur sih menurut saya hancurnya Sudah tidak bisa tidak bisa apa-apa. crossing back up passing pun wah gila banyak miss banget tapi yang menariknya posisi ini waktu Rian Kurnia duet sama DDS gitu ya ngandelin counter attack kenapa masukin Rian Kurnia saya mikir kan gitu di saatnya harus bertahan gitu ya. Ternyata ya betul, baru Rian Kurnia dan DDS masuk ada peluang nih. Kan depan mata Rian Kurnia nih, aduh. Dan Rian Kurnia itu sedang menjadi Darwin Nunes nih musim ini. Udah beberapa kali depan gawang dia head to head sama kiper langsung gagal terus gitu. ya, Itu ya. Dari beberapa match sebelumnya juga gitu loh. gitu. Dia udah dapat bola. kosong pernah. Gila deh. Nah itu menarik, jadi mungkin si Bojan itu ngelihat ini ada kesempatan untuk counter attack, tapi harus ada yang bisa one to touch di depan. Nah itu Bojan DDS dan si Rian ini kan bener tatat langsung masuk penetrasi ke dalam. Nah itu yang kayak gitu-gitu sih kita baru bisa bacanya setelah
ada peluang atau setelah match berakhir, oh masuknya si ini teh maksudnya gini. Itu Bojan tuh cerliknya gitu. Tapi yang lucu ini loh, pas hand masuk, komentator ngelihat kan rambutnya pakai bondong ya. Lihat hand semakin mirip Jack Grealish. Emang anjir jaga Grealish bisa. Jack Grealish sama lagi suka. Tahu lah mungkin ya. tahu lah. Hobinya gitu ya. Tapi Jack Grealish kan kalau menang. Ya kalau menang. Kalau dia udah hobi kayaknya. Sebetulnya pada Jack Grealish menurutan Hernandez sebenarnya. Oh iya. Balik. Iya. Kan menginfluence Jack Grealish, makanya sama-sama jadi jelek sekarang. Grealish jadi jelek kan sekarang juga. Grealish nggak perform sih. Hernandez Semenjak bagus ya pakai- sebenarnya. Hernandez bagus kan gak jelek ya? Enggak. Bagus, Bagus. bagus kalau di bench. Bagus. Bagus pada perannya. Di mana di bench. Tapi kemarin kayaknya si Gervin Castanir juga belum bisa maksimal Iya, ya euy, kemarin, euy. Soalnya ngelihat pergerakannya tuh kayak yang gimana gitu, asa karagok gitu, ngerti gak sih? Kayaknya dari ini juga ya, dari permainan mungkin ya. Maksudnya kan kalau misalkan Persib main dengan Tyron Del Pino, pemain yang bisa apa ya, memberikan wall pass gitu, kalau enggak Bisa create kasih chances lah. kasih 1-2 sentuhan di depan. Karena kan kalau lihat tipikal dari si Castanir di komentar Bojan waktu pertama dia datang ke Persib juga kan, dia bilang kalau Castanir itu bermain masih terlalu Eropa gitu, bermain masih one two gitu. Sekarang pun masih kayak gitu belum bisa main kayak DDS yang bisa holding the ball terus bawa sampai ke hareup gitu. Iya. Kayaknya dari segi fisik juga masih belum oke sih gitu. Tapi sih memang mungkin ya, apalagi pemain yang baru dari luar, baru masuk ke Liga Indonesia. DDS aja pertama masuk, waduh, mainnya kayak gimana? Benar nggak, ingat nggak DDS waktu awal masuk? Di Persi apa di Persibaya. Persebaya. Di Persibaya sama di Persib juga awal-awalnya masih kurang. DDS awal masuk, tapi kan ketika sekarang dia membuktikan gitu. Iya. Nah, apalagi si Castanir ini yang benar-benar notabene-nya baru banget ke Liga Indonesia. Ya, sempat 6 bulan nggak main Ya, lagi. boleh main. Terus kenapa sih dia tuh yang cedera apa? Mata Mata itu kan? Mata katanya waktu di apa? Di Buta sebelah gitu ya, kayak buta sebelah gitu ya? Ya, jadi kayak buram lah gitu. Tapi itu udah beres, tapi 2 tahun yang lalu udah Iya, selesai. ya maksudnya apalagi kan dia match-nya udah 6 bulan Iya, nggak main nah gitu kan, itu. ya mungkin dia perlu adaptasi lagi lah. Belum kan dia beradaptasi dengan lapangan yang ngegerinjing. Kemarin gerinjil pisan sih. Iya kan? Di Semarang gila sih. Walaupun si tribunnya jadi halus ya. Iya, Wah, jadi real. jadi Keren. Bagus karena kan kosong. menghemat. PSIS kan menghemat. Menghemat apa? Kalau misalkan 180 menggelar juta. pertandingan dengan penonton itu Nggak balik modal. mengeluarkan biaya 185 juta. Nah, itu tak biaya apa? Ya apa itu? Apa yang harus ngasih 80 juta bukannya harusnya profit? Itu pertanyaannya. Aneh. Tapi sebelumnya juga kan kalau nggak salah ya, Viking itu pernah ngadain acara yang ngundang sporting directornya Persib sekarang siapa? Aditya siapa? Iya, Aditya gantinya Teddy. Gantinya tadi itu tuh dia juga pernah bilang kalau misalkan Persib mengadakan pertandingan home itu membutuhkan dana 900 gitu. Oh. Orang tinggal gitu. Iya. Tapi gede gitu. Iya. Gede gitu untuk biaya yang dikeluarkan untuk menggelar pertandingan dengan penonton gitu. Iya. Ada apa itu teh? Nah, itu yang kita Itu biaya-biaya apa gitu. biasanya mah Bung Hadi yang kita Ya, biasanya Bung Hadi karena Nah, justru Bung Hadi ini dia lagi rapat direksi. Pak internal. Rapat internal. Ada Jadi sebenarnya yang nggak tahu Bung Hadi itu Intel. nah, Dia Iya. berani ini Ciro, dia Intel. Ya, Tahu di belakang Persib siapa gitu. Dia itu siapanya WHO lah. Kadang-kadang dia suka nyamat jadi tukang gorengan guys. Hati-hati guys. Ya, hati-hati. Dia tuh sebenarnya atasannya Pagar. Oh, ormas. Bung Hadi, aduh itu kita kayaknya bisa tahu jawabannya dari Bung Hadi aja gitu weh. Iya. Nah, oke. Paling gitu aja sih yang bisa kita bahas buat kali ini. Buat Sobat Mediocre, terus aja tongkrongin media sosial kita ya, biasa di bawah nanti TikTok, Instagram, dan YouTube-nya kita. Terus buat cari berita-berita Persib, utama setiap hari itu bakal selalu ada di Koran Gala. Koran Gala. Di Koran Gala ini bakal selalu ada tiap hari update berita Persib. Gitu, di halaman terakhir bakal ada Gala Persib. Oke, jadi terus tongkrongin aja.
Jangan lupa nanti kita juga bakal ada live. Kalau jadi kita bakal ada live Match review Persija. versi Persija. Tolongin aja makanya media sosial kita. Jangan lupa follow and subscribe. Terima kasih.